Secara umum, masyarakat Indonesia berpegang teguh pada 4 mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali, untuk dijadikan sebagai sumber pedoman sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Beberapa urgensi pentingnya mengenal imam mazhab antara lain. 1. Keberagaman mazhab adalah realitas yang harus dipandang sebagai kekayaan budaya Islam untuk menghindari perselisihan dan pecah belah antar umat. 2. Sebagai sumber pilihan dan pedoman untuk mengatasi permasalahan kehidupan manusia yang modern. 3. Menghindari dari kebingungan karena terdapat banyak perbedaan pemikiran dan hukum. Ahli ilmu memfatwakan bahwa umat Islam wajib mengikuti salah satu mazhab karena ilmu, amal, dan akhlak 4 mazhab tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. 4 imam mazhab terbesar dalam dunia Islam. Mazhab adalah penggolongan suatu kaum atau aturan dalam melaksanakan ibadah dalam agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang saya Dede Termawan dan teman saya akan mewawancara narasumber kita tentang perbedaan-perbedaan mazhab yang ada di Indonesia. Oleh karena itu kita langsung saja ke narasumber. Akang ini dengan Akang siapa, Kang? Boleh diperkenalkan? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aib Muhyiddin Saifullah. Kang Aib dari teman-teman ya. Kita langsung saja ke pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan dari saya nih, Kang. Kan di Indonesia ini banyak sekali mazhab ya, Kang? Ya. Kurang lebih ada 4 mazhab di Indonesia. Nah, menurut Akang nih, perbedaan mazhab di Indonesia ini seperti apa, Kang? Baik, izin menjawab ya. Kalau dari sudut pandang saya, kan 4 mazhab itu ada Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Perbedaannya itu tidak sangat mencolok tentunya. Mungkin hanya ada beberapa kayak syariat-syariat yang bertentuan berbeda, mulai dari syariat di sholat dan lain sebagainya. Cuman melihat dari kondisi sekarang di Indonesia, agak sedikit gimana kalau misalnya agak sensitif kalau misalkan kita membahas mengenai perbandingan mazhab, karena pemahaman masyarakat Indonesia masih kurang mendalam mengenai perbedaan mazhab tersebut. Jika kita misalkan sholat tanpa kunut, terus kita sholat subuh di masjid yang menggunakan kunut, wah nanti kan perbedaan, wah ini NU, ini Muhammadiyah dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Oke, berarti tergantung orangnya menyikapinya gimana ya, Kang. Tapi saya pernah mendengar dari guru saya gitu tentang perbedaan mazhab ini. Guru saya mengatakan bahwa perbedaan mazhab ini sebenarnya itu seperti sebuah kendaraan. Kita mau pakai kendaraan mana, tapi intinya kita sama gitu tujuannya. Begitu kan mungkin ya? Dari Femi mungkin? Nah, kan buat mazhab ini, kalau menurut aku tuh apa yang akan percaya atau ikuti dari mazhab tersebut. Dan Kalau dan kenapa aku itu mempercayai mazhab tersebut? Kalau mazhab Akang sendiri itu Syafi'i ya. Karena menurut Akang dalam mazhab Syafi'i itu sangat kompleks sekali. Misalkan saja dalam contohnya saja ini, ambil kasus kan anjing itu haram. Menurut mazhab Syafi'i semua bagian tubuh yang ada di dalam anjing itu haram. Sementara ada beberapa mazhab yang menyebutkan bahwasannya yang haram itu pada bagian anjing hanya air liurnya saja. Mengapa saya memilih mazhab Syafi'i? Karena konteksnya gini, kita tidak tahu kapan si anjing itu menjilat tubuhnya, bukan? Jika memang yang haram itu adalah air liurnya, maka air liur itu ketika anjing itu menjilat badan, otomatis dalam badannya pun ada suatu najisnya. Yaitu mengapa saya memilih mazhab Syafi'i, karena mungkin lebih kompleks dalam hal fikih dan lain sebagainya itu. Baik teman-teman, sangat banyak sekali ilmu yang kita dapatkan meski durasinya yang sangat singkat. Tapi yang ilmu yang saya dapat ini sangat banyak sekali ya. Terutama soal perbedaan mazhab di Indonesia, mazhab apa aja di Indonesia. Akang memiliki mazhab Syafi'i dan alasan-alasannya juga kuat. Mungkin cukup sekian sesi wawancara dari saya dan rekan saya. Mohon maaf Kang bila ada kesalahan kata. Terima kasih sebelumnya Kang telah bersama-sama hadir. Mohon maaf juga kepada rekan-rekan apabila dari kita terdapat kesalahan dalam kata pengucapan. Saya tutup saja video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, teman-teman, balik lagi dengan saya. Ini lanjutan dari video tadi ya. Kali ini dengan narasumber yang berbeda. Sebelum itu perkenalkan dulu Kang. Nama saya Dery Aditya Hermawan. Dan ada rekan saya. Nama saya Feby Fadila Rizka. Dan ada yang PDD Indah dan satu lagi editor Karisma Tita. Di sini kami akan mewawancari Akang terkait perbedaan-perbedaan mazhab di Indonesia. Apakah Kang berkenan? Ya. Oke. Sebelumnya Kang, boleh Kang memperkenalkan diri dulu kepada pemirsa nih. Saya Kumaidi dari Prodi PGSD angkatan 2019. Oke, bersama Kang Kumaidi ya teman-teman. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut Akang, bagaimana sih perbedaan mazhab di Indonesia ini? Kalau menurut saya pribadi terkait mazhab itu ada 4 ya. Dari keempat itu yang saya condong ke satu, mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain kayak Maliki, Hambali, dan Hanafi itu saya kurang begitu paham gimana pengambilan keputusan terkait ijma dan sebagainya. Tapi kalau masalah amaliyah atau tentang peribadatan saya lebih condong ke mazhab Imam Syafi'i, karena itu juga pernah saya sedikit tahu tentang mazhab itu. Oh, berarti Akang ini kepercayaan mazhabnya itu hampir sama dengan Kang Aib, mazhab Syafi'i kan ya? Mazhab Syafi'i. Oke. Kalau menurut Akang kan ada beberapa disebut oknum ya Kang? Ya. Ada beberapa disebut oknum dari mazhab ini yang bertengkar terus mereka tuh kayak saling, bisa dibilang saling tonjok-tonjokan, kriminal kayak gitu. Itu kan disebut oknum ya Kang ya? Nah menurut Akang nih gimana terhadap orang-orang yang seperti ini? Kalau dari perkara yang tadi itu kalau menurut saya pribadi itu belum paham mengenai mengenai Islam itu yang seperti apa. Mungkin dari pemahaman mereka itu kalau kita bertentangan itu atau kita berpendapat dengan orang lain itu disebutnya mungkin jihad mungkin. Tapi kalau yang saya pribadi itu sangat tidak etis kalau itu Islam. Karena Islam itu kan satu ada toleransi sama. Nah, mungkin kita itu bertoleransi dengan orang Islam, tapi dengan kita sendiri atau dengan sama sendiri itu malah saling ketika itu kan aneh. Jadi mungkin ada salah paham terkait konsep Islam itu seperti apa di kalangan mereka. Berarti mazhab ini tuh harus harus ada gurunya juga berarti ya, harus pendampingnya. Iya, ada arahan dari seorang guru. Dewi, mungkin dari Dewi. Dari banyaknya alasan yang saya yakini dari mazhab Syafi'i itu satu, karena saya sedikit tahu tentang biografi Imam Syafi'i juga. Salah satu dari beliau cerdas ini, jadi beliau itu pernah mengatakan Rasul itu pernah kunut sekali, sedangkan menurut mazhab yang lain itu kan nggak boleh kunut itu atau tidak diperkenankan untuk kunut kalau misalkan tidak ada sesuatu yang itu dianjurkan. Tapi menurut itu bilang kalau misalkan Nabi itu kunut sekali, apakah itu jadi hilang sunnahnya? Kan enggak. Jadi itu sih yang jadi alasan saya kenapa milih ke Syafi'i, karena tadi emang itu sudah yakin dari hati dan juga sudah ditanamkan juga dari orang tua saya dulu. Jadi sampai sekarang juga sama, tetap Imam Syafi'i. Karena tadi alasan tadi. Jadi beliau juga cerdas, juga mengenai hukum juga tadi. Kalau misalkan sunnah itu dilaksanakan oleh Nabi cuma sekali, bukan berarti sunnah itu hilang. Kan boleh jangan kembali. Oke. Cukup teman saya. Terima kasih Kang atas jawabannya. Mungkin untuk teman-teman yang berbeda mazhab dengan kami, dengan Akang, silahkan ikuti mazhabnya masing-masing. Tetapi yang dalam garis besar di sini itu boleh mengikuti mazhab masing-masing, tapi jangan sampai berkelahi dengan mazhab lain. Karena sejatinya kita ini umat beragama Islam. Di Islam saja kita diajarkan toleransi, saling menghargai. Jadi tolong jangan sampai ada perkelahian di antara intern kita masing-masing juga ya Kang ya. Karena mazhab ini menurut guru saya juga sebuah kendaraan, di mana sebuah kendaraan ini kita bisa memilih kendaraan apa yang kita tumpangi, tetapi tujuan kita itu sama. Nah, itu mungkin kan betul? Ya. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dan ucapan dari kita, mohon dimaafkan. Cukup sekian.
sesi tanya jawab dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang.